Semangat pagi di hari Selasa, 16 Februari 2021. Kita kembali pada persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, kita pasti mengenal rumah adat Jawa yang bernama Joglo. Jika kita memperhatikan dengan sungguh rumah Joglo, kita akan menemukan ada banyak tiang. Paling sedikit jumlah tiang dalam rumah Joglo ada 16. Dari 16 tiang tersebut dibagi dalam 3 jenis bagian. Yang pertama soko guru atau tiang utama. Yang kedua adalah soko rowo. Dan yang ketiga adalah soko emper. Yang pertama soko guru. Itu berada pada bagian paling dalam, jumlahnya 4. Disebut soko guru, disebut tiang utama, karena rumah Joglo tidak akan berdiri tanpa keempat tiang utama tersebut. Yang kedua adalah soko rowo. Biasanya tiang penyangga sebagai soko rowo ini berada pada bagian yang lebih luar daripada soko guru yang jumlahnya 4 tadi. Dan yang ketiga adalah soko emper, berada paling luar dari bangunan rumah Joglo. Anggota keluarga Allah, tata kehidupan anggota keluarga Allah dan orang-orang percaya sebagai jemaat Allah bisa digambarkan dengan tiang-tiang yang digunakan pada bangunan rumah adat Joglo. Untuk memahaminya, terlebih dahulu kita akan memperhatikan leksionari bacaan kedua hari ini. Surat 1 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya 13-16 memberikan kesaksian kepada kita yang demikian. Karena mereka yang melayani dengan baik, beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus, mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi kamu. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Demikian kesaksian Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius yang pertama. Anggota keluarga Allah, pada ayat 15 bacaan kita hari ini, Rasul Paulus menyebutkan bahwa keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Demikian ayat 15 dinyatakan, keluarga Allah yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dalam hal ini anggota keluarga Allah sebagai jemaat Allah yang hidup, sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Tiang penopang yang bagaimanakah kita sebagai anggota keluarga Allah? Apakah kita
sebagai sokok guru yang harus ada dalam bangunan yang disebut jemaat Allah? Apakah tanpa aku jemaat Allah tidak bisa berdiri? Apakah tanpa aku jemaat Allah akan roboh? Itu menjadi pergumulan kita ketika kita mencoba membagi dengan posisi kalau aku sebagai sokok guru. Tapi masa sih aku menjadi sokok guru? Yang benar saja. Siapa sih aku ini kok berani menyatakan diri sebagai sokok guru dari bangunan yang bernama jemaat Allah tadi? Bukankah yang pasti harus ada dalam bangunan jemaat Allah, yang menjadi sokok guru dalam bangunan jemaat Allah adalah Allah sendiri? Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus sendiri tidak berani menyatakan diri sebagai sokok guru yang harus ada dalam bangunan jemaat Allah. Bukankah kita menyaksikan ada banyak jemaat-jemaat Allah yang berdiri dari hasil pekabaran Injil, pemberitaan Injil, dan pembinaan iman yang dilakukan oleh Paulus. Tetapi dalam ayat 15 hari ini, Paulus menyatakan demikian. Jadi, jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Ungkapan ini disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, yang pada waktu itu diberi tugas oleh Paulus untuk memberikan penghiburan kepada jemaat milik Allah, baik jemaat di Tesalonika yang sedang mengalami penganiayaan ataupun ketika Pak Timotius diberi tugas untuk menggembalakan jemaat di Korintus. Itu berarti Rasul Paulus bisa terlambat dalam menyelesaikan masalah jemaat. Mosok sih sokok guru terlambat dalam penyelesaian suatu persoalan bagi bangunan yang bernama jemaat Allah? Anggota keluarga Allah, dalam hal ini Rasul Paulus meyakini bahwa sokok guru adalah sosok Allah, sosok yang maha kuasa yang menyatakan diri kepada manusia, bukan dirinya. Bukan aku, tetapi sosok Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Ayat 16 memberikan catatan kepada kita demikian. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Siapa sih yang dimaksud Rasul Paulus? Tidak lain adalah Kristus sendiri. Allah telah menjelma menjadi manusia di dalam diri Kristus Yesus, yang berkarya hingga mengorbankan dirinya di kayu salib, mengorbankan tubuh dan darahnya. Di dalam Kristus, Sang Anak Domba Allah, Allah berkarya memberikan penghapusan dosa bagi dunia. Kristuslah sokok guru bagi bangunan yang bernama jemaat Allah. Jika demikian, bagaimana dengan rasul-rasul, dengan imam-imam, dengan para pemimpin jemaat, bahkan jemaat sendiri? Mereka sebagai apa kalau sokok gurunya Kristus? Anggota keluarga Allah, dalam gambaran rumah jogo, sokok guru adalah tiang utama yang harus ada, dan ketika tidak ada, bangunan akan rubuh dan hancur. Demikian juga bangunan jemaat Allah tanpa Kristus sebagai sokok guru pasti roboh dan kemudian hancur.
Tapi bukankah soko guru itu berada di tengah-tengah bagian dalam dari suatu bangunan yang tidak selalu nampak di dalam bangunan rumah joglo? Benar, soko guru memang berada di dalam, yang seringkali tidak nampak. Demikian juga Kristus. Kristus juga seringkali tidak nampak di dalam kesaksian tentang kehidupan iman orang percaya. Namun pada saatnya, pada saat-saat tertentu, seperti rumah joglo yang digunakan sebagai pendopo, soko gurunya di tengah tetap kelihatan dari luar. Sama seperti Kristus yang kadang juga menampakkan diri secara langsung kepada manusia secara umum. Paulus sendiri menjadi saksinya. Ia ditemui oleh Yesus Kristus ketika perjalanan menuju ke Damsyik, hendak menghabiskan, membumi, hanguskan, dan kemudian menyiksa para pengikut Kristus. Terkadang Kristus harus menampakkan diri secara langsung, tetapi tidak sepenuhnya, tidak semuanya karya Kristus sendiri. Dalam hal ini, para rasul, para imam, para pemimpin jemaat, bahkan jemaat itu sendiri, posisinya bisa menjadi soko rowo ataupun soko emper. Menjadi soko rowo atau tiang penyangga yang dipakai Allah dalam peran kehidupan jemaat yang menguatkan satu dengan yang lain. Menjadi soko emper adalah para pemimpin, para imam, para rasul, bahkan jemaat sendiri dipakai oleh Allah dalam peran sebagai tiang penyangga pada bagian luar yang sekaligus menampakkan keindahan, menampakkan kesaksian tentang Kristus yang menyelamatkan dunia sebagai bangunan jemaat Allah. Yang pasti, soko rowo ataupun soko emper, semuanya bisa berdiri bergantung pada soko guru yang bernama Kristus. Saat soko rowo dan soko emper tidak terhubung dengan soko gurunya, dia akan roboh, dia akan hancur. Tetapi bukan berarti rumah joglonya kemudian roboh. Ketika masih ada soko gurunya, rumah joglo masih ada. Kalau di dalam bangunan rumah joglo, hubungan soko rowo, soko emper dengan soko guru itu terjadi karena adanya kayu belandar ataupun kayu pengerut yang terletak pada bagian atas yang menyangga atap menjadi tumpuan atap. Sebagai soko rowo dan soko emper, bangunan jemaat Allah terhubung lewat doa, lewat ibadah dan perenungan sabda seperti saat ini. Dalam hubungan lewat doa, ibadah dan perenungan sabda, kita sebagai soko rowo dan soko emper dari bangunan jemaat Allah, kita menanggung beban kehidupan, baik atap yang menjadi beban kehidupan dan tanggung jawab yang harus dijalani, ataupun pada saatnya juga ada hujan, ada angin badai, ada goncangan gempa, ada beban-beban lain yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Namun ketika kita tetap terhubung erat dengan soko guru kita, kita tidak akan roboh, kita tidak akan hancur sebagai bangunan jemaat Allah. Satu hal yang pasti yang diyakini oleh Paulus dan kemudian dinasehatkan kepada Timotius ada di dalam ayat 13 yang demikian. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Kiranya Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah di dalam posisinya masing-masing. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur sebagai anggota keluarga Allah. Kita juga dipakai Allah untuk bangunan jemaat Allah menjadi semakin baik,
Ada bagian, ada peran di mana kita dipakai Allah untuk menampakkan kesaksian, untuk menjadi penopang penyangga, saling terkait satu dengan yang lain dan selalu terhubung dengan Allah. Bagaikan bangunan rumah joglo yang tiang-tiang penyangga di luar selalu terhubung dengan tiang penyangga utama atau soko guru. Kristus adalah soko guru kami, soko guru kita, dan kita patut selalu terhubung dengannya. Kita menanggapi sabda hari ini dengan cara saling mengingatkan satu dengan yang lain sebagai anggota keluarga Allah, bahwa kita harus saling terikat dan kita harus berhubungan erat dengan soko guru kita. Menyanyikan Kidung Jemaat nomor 372. Inginkah kau ikut Tuhan? Jangan sungkan ikut, tapi pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Haruslah kau sangkal diri, pikul salib. Di godaan dunia ini ikut, tapi pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan yang memanggil kami, memakai kami untuk menjadi bagian dalam bangunan jemaat Allah. Baik kami sebagai Sokorowo ataupun kami yang Engkau pakai dalam peran Soko Emper, yang jelas kami harus selalu terikat erat, terhubung dengan Engkau di dalam doa, sabda, ibadah kami,
dan kami boleh menemukan kekuatan menjadi saksi Kristus yang baik, di mana bangunan jemaat Allah akan semakin nampak indah dan banyak orang yang kemudian turut terlibat untuk ingin merasakan kasih karunia Allah. Engkau memakai kami sebagai anggota keluarga Allah melalui aktivitas kerja hari ini. Sepenuhnya kami berserah kepadamu dengan segala kegiatan apapun yang sudah kami rencanakan dan hendak kami lakukan. Sebagai gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, namun kami berperan menjadi bangunan jemaat Allah yang baik karena kami terikat erat dengan Engkau dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami. Allah kehidupan, bagian dari anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan ragawi dengan sakit penyakit apapun, baik sakit penyakit sesaat, sakit penyakit menaun yang harus ada dalam tubuh kami, sakit penyakit karena dampak pandemi COVID, dan sakit penyakit apapun, biarlah kami tetap terikat erat dengan Engkau. Dalam kondisi kelemahan kami, Engkau memakai kami, memerankan kami menjadi bagian bangunan jemaat Allah yang indah, yang dilihat, disaksikan oleh banyak orang, penuh syukur, penuh kemuliaan hanya karena kasih dan kuasa-Mu. Demikian juga anak-anak kami di masa pandemi, ketika mereka belajar jarak jauh, mereka pun bisa menjadi bagian dari bangunan jemaat Allah yang menampakkan kesaksian terindah atas kasih karunia yang dirasakan. Sebagai orang tua, layakkan kami menjadi teladan dan menjadi ajaan bagi mereka yang terbaik merasakan kasih karunia-Mu. Sekarang sebagai bagian dari bangunan jemaat Allah, kami tetap membawa para pemimpin kami, para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dalam bidang apapun, dalam kondisi apapun, agar mereka tetap dalam naungan tangan kasih kuasa-Mu, kebijaksanaan Tuhan yang ada. Kami mohon berkat dan memohonkan kebijaksanaan untuk segala kegiatan yang dilakukan. Para medis menjadi garda paling depan penanganan suasana pandemi, biarlah kasih-Mu juga menjadi penopang kehidupan dan kekuatan menjadi sumber kebijaksanaan. Bersama-sama dengan masyarakat menggapai damai sejahtera Tuhan, biarlah kasih setia-Mu ada bagi kehidupan kami. Sebagai anggota keluarga Allah, hari ini kami mempersiapkan diri untuk esok di Rabu Abu, memulai dengan kegiatan Prapaskah kami, dengan kegiatan puasa Prapaskah, dan kami beribadah Rabu Abu besok. Tuhan berkuasa sepenuhnya, baik ibadah secara online ataupun ibadah secara onsite tatap muka bagi jemaat-jemaat Tuhan, biarlah kasih setia-Mu yang ada. Itu doa kami Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, dosa kesalahan para wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anggota keluarga Allah, sebelum mengakhiri persekutuan doa keluarga Allah hari ini, untuk persekutuan doa keluarga Allah esok, kita akan melakukannya di dalam ibadah Rabu Abu bersama-sama dengan ibadah HUT Sinode, bersama-sama dengan gereja-gereja sesinode, dan akan dilayankan mulai pukul 15 sore. Sekarang mengakhiri ibadah persekutuan doa keluarga Allah hari ini, melanjutkan kehidupan menjadi bagian dari bangunan jemaat Allah dengan membawa berkat yang diterimakan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.